Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah salam dari saya, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan topik pandangan Alkitab mengenai riba. Namun sebelumnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami dan terangi hati kami oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan terutama di atas semuanya itu, mampukan kami Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang pandangan Alkitab mengenai riba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan riba? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, riba itu berarti pelepas uang. Nah, pelepas uang itu seperti sesuatu yang bisa dikatakan memberikan uang. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutnya juga sebagai lintah darat. Nah, ini unik. Ya, ini langsung tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pelepas uang dan kemudian lintah darat. Kalau kita cermati apa yang dituliskan oleh para ahli tata bahasa Indonesia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lintah darat itu kan kalau kita perhatikan pekerjaan lari lintah darat, kalau kita misalnya ke hutan, ke ladang begitu, maka kalau lintah itu menempel di tubuh manusia atau menempel di hewan, maka lintah itu akan terus menghisap darah sampai dia kenyang dan perutnya besar sekali. Dan itu dapat merugikan manusia atau hewan tersebut. Ini berarti disebut lintah darat itu berarti sesuatu yang sangat berbahaya. Artinya bisa menghisap darah. Dan yang berikut yang kedua, definisi riba menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bunga uang atau rente. Artinya membungakan uang yang diberikan kepada orang lain atau yang dipinjamkan kepada orang lain. Tentunya arti kata bunga uang itu adalah merupakan suatu perumpamaan atau kiasan. Karena tidak ada uang yang berbunga, bukan? Yang berbunga itu hanyalah tumbuhan atau bunga itu sendiri. Tetapi ini merupakan perumpamaan bahwa uang itu akhirnya berbunga. Artinya apa? Ada persenan sekian yang disepakati. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi riba itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang diberikan kepada orang lain. Dan itu akhirnya diperhitungkan persenannya. Seberapa persennya? Maka itu biasanya tergantung dari kedua belah pihak. Nah, menurut dalam bahasa Ibrani, arti dari riba atau bunga itu menggigit, saudara. Ya, yaitu rasi. Nah, ini menarik sekali. Dalam penafsiran bahasa Ibrani untuk penafsir Yahudi, rasi itu menggigit, itu diibaratkan seperti ular yang menggigit tubuh manusia. Nah tadi kalau di atas tadi lintah, maka menurut perspektif Yahudi, rasi itu adalah ular yang menggigit tubuh manusia. Tapi perhatikan Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Nah ketika ular itu menggigit dan kemudian bisanya masuk ke dalam tubuh manusia walaupun sedikit, maka bisanya itu akan menyebar ke seluruh tubuh, apakah itu manusia, apakah itu hewan, maka bisa itu akan melumpuhkan manusia atau hewan itu hingga mati. Jadi saudara dalam perspektif Yahudi, ya bunga itu atau menggigit atau rasi itu benar-benar sangat membahayakan bagi manusia. Nah, sekarang kita akan mencek di dalam Alkitab. Nah, pertama kita akan cek di dalam ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Keluaran 22 ayat 25, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu membebankan uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memperingatkan bangsa Israel, jangan sampai meminjamkan uang kepada saudaranya, dan ketika meminta uang itu,
dengan cara atau persis bagaikan seorang penagih hutang. Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang Israel memberikan pinjaman, bahkan cara memintanya saja pun tidak boleh seperti penagih hutang. Ini pun sudah dilarang oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, maka janganlah engkau berlaku seperti penagih hutang, jangan kamu membebankan uang kepadanya. Ini yang kedua. Artinya apa? Kalau kita memberikan pinjaman, jangan lagi bebankan uang. Ini yang disebut tadi riba. Ini yang disebut tadi membungakan uang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ini sangat mengasihi umatnya. Sehingga Tuhan ingin agar umat Israel saling mengasihi. Saling tolong menolong satu dengan yang lain. Apabila ada di antara tengah-tengah mereka ada yang miskin secara ekonomi, maka kewajiban dari saudaranya adalah menolongnya. Tapi ingat Pak saudara yang kasih Tuhan, memberikan pinjaman itu sendiri sebenarnya tidak berdosa. Karena firman Tuhan berkata, boleh memberikan pinjaman. Jadi pada prinsipnya memberikan pinjaman itu apakah pinjaman uang, apakah pinjaman harta, ataukah makanan, ataukah benda, itu sebenarnya nggak ada masalah. Dan Tuhan bahkan rekomendasi itu. Yang menjadi salah adalah kalau yang pertama cara menagihnya nanti dengan cara-cara seperti penagih hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai membungakan apa yang kita berikan kepada saudara kita. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan ingin sesama umat Israel itu sejahtera, bersama-sama di tempat di tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena itu merupakan berkat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kalaupun mereka diberkati, maka mereka harus menjadi berkat bagi saudaranya sendiri. Nah, ini sangat penting saudara. Nah, oleh sebab itu Tuhan katakan apa? Apabila sudah terjadi hal demikian, sudah memberikan pinjaman, kemudian ada gadainya, ada ribanya, maka Tuhan langsung katakan apa? Kembalikan sebelum matahari terbenam. Ini menarik sekali. Kalau kita cermati juga di dalam kitab Mazmur, bahwa kalau seseorang marah, janganlah sampai matahari terbenam. Ini prinsipnya sama. Kalau kita sudah memberikan pinjaman kepada seseorang dan kemudian kita sudah sepakati ada ribanya, dan kalaupun kita sudah memberikan pinjaman kemudian kita sepakati ada borohnya, nah ini dia ya, ada borohnya. Tetapi kemudian kita sadar, umat Israel sadar, oh iya, setelah membaca firman Tuhan Keluaran 22 ayat 25 sampai 17, wah iya ini salah. Maka dia harus cepat-cepat menghubungi atau mendatangi saudaranya itu dan berkata, maaf. Apa yang kita sudah perjanjikan tadi, saya tidak mau agar itu dibungakan. Dan boroh ini saya kembalikan. Betapa luar biasanya, betapa Tuhan ingin kita memberkati atau menolong orang lain dengan ikhlas. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, pada Ulangan 23 ayat 19 dan 20. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan ataupun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau. Ada dua hal yang di sini saudara. Yang pertama adalah boleh membungakan kalau kepada orang asing. Nah ini menarik. Yang kedua, kalau kepada saudaranya sesama bangsa Israel tidak boleh. Loh kok begitu sih? Nah, kita harus berpijak pada prinsip hermeneutik untuk konteks perjanjian lama saudara, untuk hal ini. Sehingga kita jangan sampai berpikir bahwa Tuhan di dalam konteks perjanjian lama itu hanya mengasihi orang Israel dan tidak mengasihi bangsa lain. Enggak, bukan demikian. Karena ketika kita berbicara tentang konteks penafsiran perjanjian lama, maka kita harus lihat hubungan antara Tuhan dan bangsa Israel yang sedang dipersiapkan untuk nanti menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kudus dan akan menjadi berkat. Dalam konteks perjanjian baru nanti akan kita lihat bagaimana perluasan kasih anugerah itu. Nanti kita akan bahas juga dalam konteks ayat-ayat perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah,
Oleh sebab itu firman Tuhan berkata apa? Supaya Tuhan memberkati engkau. Jadi kalau bangsa Israel itu menolong sesamanya dan memberikan bantuan tetapi tidak dengan riba, maka ada konsekuensi berkat yang dipersiapkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita tulus menolong orang lain, ya, dan kita tidak perlu embel-embel akan bantuan darinya atau balasan darinya, atau kita ada embel motivasi, oh kalau boleh itu dibungakan, dan kita hanya memberikan dengan tulus, membantu dengan tulus. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan melihat ketulusan hati kita membantu orang lain, saudara yang kasih Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau dalam segala usahamu. Wah, dahsyat sekali saudara yang kasih Tuhan. Jadi jangan kita mengharapkan imbalan dari sesama manusia, tapi harapkanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita baca ayat yang ketiga. Di dalam Imamat 25 ayat 36 sampai 37. Janganlah engkau mengambil bunga atau uang riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup bersamamu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, menurut Imamat 25 ini, barang siapa yang tidak membungakan uang, itu merupakan ciri dari orang yang takut akan Allah. Nah sekarang kita cek. Kalau kita berani-berani membungakan uang, maka ayat firman Tuhan ini jelas berkata kepada kita sekarang. Kita tidak takut akan Tuhan Allah. Tapi firman Tuhan sudah jelas katakan, jangan. Dengan demikianlah merupakan bukti bagi kita bahwa kita takut akan Tuhan dan sesungguhnya kita mengasihi Tuhan. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat di dalam perjanjian baru, saudara. Di dalam perjanjian baru, ayat yang pertama, Matius 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, prinsip dari memberi, bahkan dikatakan Tuhan bahwa apa? Berikan kepada yang meminta. Jadi kalau ada orang yang meminta, memang kita harus berkewajiban memberi kepada mereka. Sekalipun mungkin kita tidak berharap untuk diberi. Tetapi prinsip kasih itu berlaku bagi anak-anak Tuhan. Bahwa kita mengasihi mereka. Maka Tuhan pun akan menolong kita, memampukan kita untuk memberikan kepada orang lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa sebenarnya prinsip memberi itu bukan karena besar nilainya. Karena saya yakin dan percaya bahwa semua orang, apalagi anak-anak Tuhan, pasti mampu memberi. Kan bukan berbicara tentang nominal, tetapi berbicara tentang ketulusan hati kita menolong orang lain. Nah, firman Tuhan katakan jangan menolak. Ya, ini jelas. Jadi kita jangan sekali-kali menolak orang yang meminta pertolongan bagi kita. Karena apa saudara yang kasih Tuhan? Karena Tuhan ingin memakai kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya teringat akan teks dalam kitab Injil katakan, ketika aku lapar engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku tidak mempunyai pakaian, engkau tidak memberi ke aku. Ketika aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Nah, ini merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus itu merepresentasikan dirinya di kaum yang lemah. Dan orang-orang tidak sadar bahwa itu sebenarnya ketika kita menolong orang yang lemah tersebut, kita sudah berbuat untuk Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, betapa kita perlunya sekali, betapa mari kita berlomba-lomba untuk menolong orang lain. Jangan sampai seperti konteks ayat tersebut. Dan pada akhirnya nanti Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Dan engkau tidak pernah melakukan perintahku. Kenapa? Karena Yesus ada di tengah-tengah mereka yang membutuhkan.
Nah, saudara yang kasih Tuhan, kemudian di dalam Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Coba kita perhatikan. Kalau dari tadi di dalam perjanjian lama, penekanannya sesama bangsa Israel. Penekanannya sesama umat Tuhan. Tetapi lihat di dalam perjanjian baru, saudara. Perluasan kasih anugerah Allah itu melingkupi seluruh orang, seluruh manusia. Dan bahkan Tuhan Yesus katakan apa? Bahkan kepada musuhmu. Nah, artinya kepada musuh kita pun ketika dia memerlukan, membutuhkan, kita berkewajiban untuk menolongnya. Jangan sampai karena dia musuh kita, nah kita kata-katain. Ya mumpung musuh kita lagi sekarat, mumpung musuh kita lagi kere, krismon gitu kan. Usahanya lagi hancur. Nah, di situ banyak orang mengambil kesempatan dan berkata, nah mampus lu. Wah ini gak boleh. Nah karena kita benci dia, nah rasain lu. Kemarin lu kan membenci gua. Kayak gitu kan. Kemarin kamu berlaku tidak adil, berlaku jahat kepada saya. Mampus kamu. Nah ini gak boleh. Firman Tuhan sangat luar biasa dalam kitab perjanjian baru. Bahkan musuh kita pun kita harus kasihi. Dan berikutnya firman Tuhan katakan berbuat baik kepada mereka. Jelas. Jadi ini prinsip yang tidak dimiliki dunia. Orang dunia tidak paham ini saudara. Hanya diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Bayangkan. Jadi kalau kita memberikan pinjaman kepada orang, kita tidak mengharapkan bahwa suatu saat dia akan membalasnya lagi dan menolong kita. Kalau kita mengharap bahwa dia akan membalas menolong kita, sebenarnya kita tidak menolong, itu hanya sifatnya timbal balik atau simbiosis mutualisme. Ini kan sebenarnya bukan prinsip firman Tuhan, saudara. Ajaran Tuhan Yesus itu tidak begitu. Lah, saya diuntungkan, kamu diuntungkan. Ya sudah, itu bukan firman Tuhan. Tapi justru kebenaran firman Tuhan lebih tajam dari itu. Tidak mengharapkan balasan apapun dari orang yang kita bantu. Kita tidak harap waktu suatu saat dia akan berikan sesuatu kepada kita. Ini luar biasa. Prinsip dunia tidak mengenal ini, saudara. Ini hanya diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Memberi tanpa mengharap balasan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kemudian firman Tuhan katakan apa? Maka upahmu akan besar. Siapa yang memberikan upah? Tuhan. Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan kepada semua orang. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, sang sumber berkat yang mengetahui apa yang anak-anaknya lakukan. Maka Tuhan itu akan melihat dan dia akan mengalirkan berkatnya bagi kita. Jerih lelah kita mengasihi orang lain. Jerih lelah kita menolong, membantu orang lain. Itu tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang penuh kasih, penuh berkat, sumber berkat yang akan memberkati kita. Amin. Amin. Nah berikutnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan lihat bagaimana sih prinsip peminjaman uang dalam perjanjian baru. Tadi berdasarkan Matius 5 ayat 42 dan kemudian Lukas 6 ayat 35. Maka ini jelas sekali bahwa contoh tentang kasih terhadap sesama manusia itu dipraktekkan oleh anak-anak Tuhan. Tanpa memandang siapapun dia. Jadi sebenarnya kita mengasihi bukan hanya mengasihi sesama kita anak-anak Tuhan. Enggak. Bahkan kita harus mengasihi orang di luar sana. Yang sekalipun mereka tidak mengenal Kristus, kita harus mengasihi mereka. Bahkan musuh kita, kita harus mengasihi mereka. Yang berbeda dari kita pun kita harus mengasihi mereka. Dan ketika pun itu terjadi dengan kita, maka kita harus siap. Kita harus menolong dan bahkan membantu mereka. Wah ini dahsyat saudara yang kasih Tuhan. Nah kemudian pengikut Yesus anak-anak Tuhan berkewajiban. Kita perhatikan tadi kan ada haruslah kamu. Janganlah kamu, ini merupakan teguran yang keras ya.
dan perintah yang keras, saudara. Kalau berbicara janganlah atau haruslah kamu, itu berarti sesuatu yang harus kita lakukan. Itu berarti kewajiban kita anak-anak Tuhan untuk menolong sesama kita manusia tanpa memandang siapa dia, ras, bangsanya, apapun yang terjadi, maka kita harus menolong mereka. Nah, berikutnya saya tertarik untuk kita membandingkan pandangan dari Bapak Gereja. Ada dua Bapak Gereja yang saya akan angkat pada hari ini. Yang pertama adalah Martin Luther. Nah, Martin Luther katakan demikian, saudara yang kasih Tuhan. For Christ himself had in mind such lending when he said, so lend that ye hope nothing from it. Martin Luther katakan apa? Pengikut Kristus itu seharusnya memberi dengan cuma-cuma. Dan kalaupun meminjamkan sesuatu dengan tidak mengharapkan balasan. Wah, ini saya sangat setuju sekali. Saudara dikasih Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, ada hidup kita, berkat yang kita miliki, kesehatan apapun yang kita miliki, itu kan berasal daripada Tuhan, bersumber dari Tuhan. Sehingga kalaupun kita dipakai Tuhan menjadi selalu berkat bagi orang lain, maka itu merupakan keharusan. Karena Tuhan pakai kita menjadi selalu berkat. Yang kedua, maka jangan kita mengambil balasan atau mencari balasan atau mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu itu. Ini luar biasa sekali apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Saya percaya itu bersumber dari Alkitab karena Martin Luther adalah seorang teolog dan bapak gereja. Bapak gereja yang kedua saya kutip adalah John Calvin. Dia katakan demikian. Jika memberi pinjaman dan kemudian hidup dengan menikmati bunga uang yang dipinjamkan, maka hal tersebut adalah jahat. Wah, saya sangat setuju sekali. John Calvin katakan, kalau kita memberikan pinjaman dan kemudian kita bungakan uang kepada orang lain dan kita hidup dari bunga uang itu dan hidup dari sana, apalagi sampai kita menafkahi keluarga, memberikannya kepada anak, hasil dari bunga uang itu. John Calvin katakan kita ini jahat. Kenapa saudara jahat? Karena sesungguhnya orang yang kita kenakan bunga itu, mereka sangat-sangat berat. Karena mereka untuk membayar bunganya saja pun sulit. Belum lagi mereka membayar utang dasarnya itu. Betapa sakitnya mereka. Apalagi kalau mereka tidak dapat membayar apapun. Banyak kita ketahui, banyak kita jumpai. Ketika seseorang tidak bisa membayar bunganya, kemudian tidak bisa membayar terus-menerus, maka itu akan berlipat. Dan bisa berujung kepada apa? Diambilnya barang, benda, sesuatu. Bahkan bisa saja diambil surat tanahnya, motornya, mobilnya. Waduh, itu sangat luar biasa. Tapi kalau dia sudah miskin sama sekali, apalagi saudara yang diambil. Dalam konteks perjanjian lama, maka orang tersebut dijadikan budak. Dan bahkan itu sampai dalam konteks perjanjian baru, dalam konteks Romawi, orang yang berhutang itu maka biasanya dirinya akan dijadikan hutang dan bisa saja anaknya yang dijadikan budak. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini bukan prinsip firman Tuhan. Jangan sekali-sekali melakukan itu. Nah, saudara, saya juga rindu untuk sharing bagi kita pandangan secara hukum. Undang-undang. Saya bukan ahli hukum, tetapi kita bisa belajar, saudara, apa sih pandangan undang-undang atau hukum tentang membungakan uang atau riba itu. Kita bisa belajar di sana. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam khususnya konteks berkehidupan bermasyarakat di Indonesia itu kan kita sering sekali sebenarnya saling pinjam meminjam. Ada yang berbunga, ada yang tidak. Itu di dalam setiap daerah itu seperti sudah lazim, saudara ya. Sangat-sangat lazim. Nah, bagaimana pandangan undang-undang? Nah, saya bacakan kepada kita pada pasal 46 ayat 1 ya, Undang-Undang nomor 10 tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tentang perbankan, saudara. Bahwa yang dimaknai dengan bank gelap adalah orang atau pihak-pihak yang menjalankan kegiatan seolah-olah bertindak sebagai bank. Nah, jadi kalau ada seseorang
yang menjalankan kegiatan aktivitas bertindak seolah-olah seperti bank. Ya, kita tahu kan bank itu bisa meminjamkan uang, bisa juga menyimpan uang dan bisa yang lain-lain. Tapi kalau itu dia tidak ada izin resmi dari PT Bank Indonesia, maka itu disebut bank gelap. Itu ya, itu yang pertama. Nah, pada pasal 46 ayat 1 ya, barang siapa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari pimpinan bank, maka dia itu akan dipenjarakan sekurang-kurangnya 5 tahun, paling lama 15 tahun, denda yaitu 10 miliar sampai 200 miliar. Wah, luar biasa. Artinya apa? Kalau ada yang mengaku sebagai bank ataupun melaksanakan aktivitas seperti bank, ya, menyimpan, ya, kemudian juga meminjamkan, tapi tidak ada legalitas dari pimpinan Bank Indonesia, maka konsekuensinya jelas. 5 sampai 15 tahun, denda 10 M sampai 200 miliar. Wah, ini dia. Hati-hati untuk berusaha, jangan sampai kita melakukan usaha tanpa izin atau bertentangan dengan undang-undang. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, sekarang kita bahas tentang rentenir. Dari rumusan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 98 di atas, jelas yang dilarang itu adalah perbuatan menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun. Ya, itu yang dilarang. Nah, sedangkan kalau yang dilakukan pihak menyalurkan atau rentenir ya, Bapak Ibu ya, dia itu yang mereka lakukan adalah meminjamkan. Nah, ini ada suatu hal yang berbeda. Ya, kita ketahui bersama kalau rentenir itu ya dia pinjamkan uang kepada orang lain dengan bunga gitu. Tetapi mereka tidak menghimpunkan dana dan kemudian menyimpannya. Nah, ini berarti belum masuk dalam kategori melanggar undang-undang pasal 46 ayat 1 tadi. Ya, nomor 10 tahun 98. Ya, kita harus melihatnya juga dengan hati-hati, Saudara. Nah, kemudian saya juga melihat di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Juli tahun 1972, Saudara. Ya. Bahkan dalam sistem hukum adat, penetapan besarnya bunga lebih bebas. Artinya, besarnya suku bunga pinjaman adalah sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jadi menurut jurisprudensi Mahkamah Agung ternyata meminjamkan uang dengan bunga itu diperbolehkan. Menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, Saudara. Itu diperbolehkan. Jadi kalau kita mau jujur secara hukum, rentenir yang meminjamkan uangnya dan sesuai dengan kesepakatan maka sekian besar bunganya, apakah boleh? Boleh. Yang asalkan saja kedua belah pihak itu sepakat sama-sama berdasarkan jurisprudensi ini, Saudara. Ya. Nah, tapi apakah itu sependapat sejalan dengan Alkitab tadi yang firman Tuhan PL dan PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Tidak sama sekali. Ya. Nah, kemudian pasal 1765 KUA Perdata merumuskan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang. Diperbolehkan ternyata, Saudara. Menurut pasal 1765 KUH Perdata itu diperbolehkan. Meminjamkan uang ya dengan bunga itu boleh ya, asalkan ada perjanjian itu. Ya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan pertajam berdasarkan tadi kita yang sudah bahas dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kemudian tadi kita sudah bahas pandangan dari bapak-bapak gereja, dan kemudian kita comparekan, bandingkan dengan undang-undang tadi. Apa yang kita bisa cermati dari sini, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan? Kita lihat ini. Prinsipnya itu bisa kita lihat kisah Rasul 20 ayat 35. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya apa?
Kalau menerima itu saja sudah sangat sukacita. Kita kalau menerima sesuatu diberi orang kan sangat sukacita. Tapi firman Tuhan justru berkata apa? Lebih berbahagia, lebih bersukacita ketika kita memberi. Mari kita bandingkan dengan riba. Nah, kalau riba itu tujuannya adalah membungakan uang, maka dia berharap agar menerima uang itu, menerima bunga itu. Ini sebenarnya tidak sejalan dengan firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 16, janganlah lupa berbuat baik dan memberikan bantuan. Karena bantuan itu setara dengan korban-korban yang berkenan kepada Allah. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita meminjamkan uang dan kemudian berbunga, apakah kita sebenarnya memberikan bantuan? Bagi kita sepertinya ya. Tapi sebenarnya kalau kita kalkulasikan lebih jauh, dia itu semakin terpuruk, hutangnya semakin banyak dan semakin banyak. Saudara yang kasih Tuhan, justru firman Tuhan menyarankan bagi kita. Ketika kita membantu, ketika kita berbuat baik kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan, inilah yang disebut tadi sebagai apa? Korban yang berkenan kepada Allah. Jadi korban yang berkenan kepada Allah itu bukan karena kita beribadah di gereja. Korban yang berkenan itu bukan karena kita rajin berdoa, bukan. Korban yang berkenan kepada Allah itu adalah ketika kita melakukan sesuatu kepada sesama kita. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Itulah korban yang sejati, saudara. Nah berikutnya firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 3 dan 4. Apabila jika memberi sedekah, jangan diketahui tangan kiri. Apa yang diperbuat tangan kanan tersembunyi. Artinya apa? Ketika kita memberi dengan tangan kiri, jangan diketahui tangan kanan. Ketika memberi dengan tangan kanan, jangan diketahui tangan kiri. Itu artinya sebenarnya apa, saudara yang kasih Tuhan? Tidak perlu show up. Ketika kita memberi kepada orang lain, tidak perlu membanggakan diri. Tidak perlu kita katakan kita ini baik. Justru firman Tuhan katakan beri dalam konteks yang tersembunyi. Disitulah nama Tuhan disenangkan. Ketika kita memberi kepada seseorang, bahkan orang tersebut tidak tahu siapa yang memberi. Ini lebih luar biasa, saudara. Apakah rentenir demikian? Tidak. Di dalam Matius 5 ayat 46. Mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Pemungut cukai juga berbuat demikian. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, karena orang tersebut mengasihi kita, gak ada upah kita, saudara. Justru orang tersebut kita kasihi dan dia tidak mampu untuk membalaskannya. Dia tidak mampu untuk memberikan sesuatu pada dirinya kepada kita. Disitulah upah kita besar. Dan Tuhan akan mengingat itu, saudara. Ya. Nah di dalam konteks ini pun rentenir bukanlah masuk dalam kategori ini. Ya. Pemungut cukai yang melakukan demikian. Hati-hati. Saya yakin dan percaya bahwa di sini tidak ada pemungut cukai. Amin. Nah, berikutnya prinsip memberi pinjaman yaitu apa? Ya, memberi pinjaman merupakan bukti kasih kita kepada Allah. Karena kita mengasihi Allah, maka kita pun mengasihi sesama kita. Apakah kita ketika mengasihi Allah, ya, kita tega untuk membungakan uang kita? Tidak. Saudara, saya punya prinsip begini. Dan ini mulai saya lakukan, saudara. Pernah ada seseorang yang meminta pinjaman kepada saya. Ya, nominalnya lumayan. Ya, dia sampaikan, "Pak, saya mau pinjam duit." Wah, saya bilang, kalau untuk nominal sebesar itu saya ada, tetapi nanti pegangan saya nggak ada lagi. Artinya kebutuhan saya lagi untuk istri, anak, dan itu bisa nggak ada lagi. Ya, saya butuh sekali. Nah, saya berpikir, saudara, saya mau menolong, ini nominalnya besar. Apa Tuhan yang bisa saya lakukan? Nah, maka saya berpikir, oke, saya katakan kepada orang itu begini. Kamu pinjam sekian, saya tidak mampu. Ya, saya kasih sekian, nominalnya kecil, tapi tidak perlu pinjam. Nah, gitu. Itu pernah saya lakukan dan
saya lebih nyaman di situ. Ambil saja ini, tidak perlu pinjam. Tapi memang ini tidak akan cukup dengan nominal yang kamu targetkan. Tapi ketika saya kasih ini, sudah terima aja, tidak perlu dihutang. Nah saudara, itu lebih baik. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin ada cara hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong orang lain tanpa kita jatuh dalam dosa. Kita juga bisa menolong orang tersebut dengan keterbatasan kita. Ya, kita bisa mengambil bagian dalam kesusahannya. Dan kita tidak perlu memiutangi orang tersebut. Nah ini pentingnya. Karena ketika kita kasih, ya sudah selesai. Ya selesai. Ya sudah, saya beri saja. Ini hikmat yang Tuhan berikan dan bisa saja kita praktekkan Bapak Ibu Saudara yang bisa mau melakukan itu. Nah kemudian memberi pinjaman tidak perlu dengan bunga atau riba saudara. Ya, itu prinsip firman Tuhan. Jadi seperti yang dari awal tadi saya katakan bahwa memberi pinjaman itu kan tidak berdosa. Boleh. Bahkan Tuhan katakan boleh. Firman Tuhan pun katakan boleh. Ya. Berikanlah pinjaman kepada orang lain, tapi jangan kenakan bunga kepada sesama kita. Jangan sekali-kali saudara. Itu berdosa. Lebih baik memberi tanpa pinjaman. Ini tadi ya. Berikan saja. Ya, kalau dia butuh berikan saja. Masalah nominalnya seperti yang saya lakukan tadi, silakan, tergantung kita masing-masing. Nah berikutnya, memberi pinjaman tanpa memandang orang atau pilih kasih. Nah ini juga tidak boleh saudara. Ya, jangan karena dia orang dekat, keluarga kita, kerabat kita, saudara kita kenal dia. Tidak demikian prinsip mengasihi orang lain. Bahkan musuh pun yang kita tidak kenal sekalipun kita harus kasihi dia. Ya, pernah suatu kali ada seorang bapak yang datang ke tempat saya. Dia cerita keadaannya, wah apa yang bisa saya perbuat pak? Dia katakan, Pak saya lapar. Waduh, Pak mari makan. Apalagi Pak? Pak saya butuh ongkos. Oh ya, saya akan kasih ongkos Pak. Ya kan? Tapi kalau untuk lebih besar lagi saya nggak mampu Pak. Nah gitu. Nah kita jujur kepada orang mereka. Mereka pun ketika menerima itu, menerima walaupun mereka harus diberkati saudara. Ya. Tidak besar. Tapi mereka yang menerima bantuan itu mereka oh iya. Ya. Mereka sangat senang sekali. Ya. Walaupun hal yang kita lakukan hal yang kecil saudara. Ya. Nah penutup kesimpulan bagi kita. Anak-anak Tuhan harus mencukupkan dirinya dengan berkatnya yang ada. Itu di dalam Matius 6 ayat 34. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Artinya apa saudara? Jangan sampai kita ingin hidup kita berkelimpahan. Dan kemudian kita tidak bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan. Jangan sampai. Ini benihnya nanti yang berlanjut kepada cinta akan uang itu. Maka kita harus mencukupkan apa yang Tuhan berikan. Kita sulit, cukup hadapi kesulitan itu. Kita kekurangan, hadapi kekurangan itu. Yang penting kita sudah berdoa, bekerja dengan baik, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kalaupun itu yang berkat Tuhan berikan, mengucap syukur. Dengan mengucap syukur dan menghargai berkat yang kita terima, kita terhindar dari ketamakan akan uang. Berikutnya, janganlah menjadi hamba uang. 1 Timotius 3 ayat 3, 2 Timotius 3 ayat 2, Ibrani 13 ayat 5. Jangan sekali-kali menjadi hamba uang. Hamba berarti kita sudah berada di bawah kuasa uang. Di bawah otoritas uang. Dan kita menjadi budaknya. Hati kita, cara berpikir kita, seluruh hidup kita itu semata-mata tertuju kepada uang. Itu artinya hamba uang. Kita diperbudak. Nah, kalau orang yang sudah menjadi hamba uang, maka dia selalu ingin untung. Setiap apa yang dilakukannya riba. Setiap apa yang dilakukannya inginnya persenan. Nah ini mendatangkan dosa saudara. Berikutnya, cinta uang, ingin cepat kaya secara instan. Akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi akar segala kejahatan adalah cinta akan uang.
Kenapa orang mau menjalankan uang bunga besar kepada orang lain? Dia tahu orang tersebut miskin, lemah, dibungakan juga besar. Kenapa sih? Karena cinta akan uang. Akar segala kejahatannya di situ. Jadi tegas sekali, orang yang membungakan uang terjebak kepada cinta akan uang, dan itulah akar dari segala kejahatan. Motivasi untuk menjalankan uang atau riba merupakan motivasi yang terkontaminasi dengan dosa. Saudara yang kasih Tuhan, pribadi-pribadi yang menjalankan uang itu dengan riba itu terkontaminasi dengan hal itu. Firman Tuhan tegaskan kepada kita, saudara-saudara, membantu orang boleh, meminjamkan uang boleh, tapi jangan dengan riba, karena itu dosa. Rekomendasi saya kepada kita, jauhi aktivitas membungakan uang atau riba. Jauhi saudara. Jangan pernah sekali-kali tergoda untuk membungakan uang kita. Jangan. Jangan saudara. Nah, kalau bank itu memang sudah memiliki legalitas resmi dan kita ketahui undang-undang perbankan sudah ada, itu juga diatur, diawasi oleh pemerintah. Tetapi yang sulit diawasi adalah pribadi-pribadi yang menjalankan uang atau yang disebut rentenir. Dalam istilah kamus bahasa Indonesia adalah lintah darat. Saya yakin dan percaya kita tidak mau disebut sebagai lintah darat karena image-nya saja sudah negatif. Saudara, jangan sekali-kali menjalankan uang, dan terutama karena firman Tuhan tidak ingin kita menjalankan uang. Bagi saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini pada hari ini dan kapanpun dimanapun Anda berada, ketika Anda sudah melakukan hal ini, maka saya sarankan kepada kita, bertobatlah, kembalilah kepada firman Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan jangan lakukan lagi, sehingga hari lepas hari kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Bapa di surga. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pembahasan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Mampukan kami untuk berjalan seturut dengan firman-Mu, seturut dengan pimpinan Roh Kudus, seturut dengan kebenaran Tuhan. Sehingga kami mampu berkata tidak untuk ingin mendapatkan secara instan kekayaan harta materi. Dan mampukan kami Tuhan mengasihi sesama kami, menolong sesama kami tanpa pamrih, tanpa imbalan, dan tanpa riba, tanpa bunga. Saudara-saudara kasih Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan kami mohon jamah hati mereka, agar mereka pun disadarkan oleh firman Tuhan ini. Engkau yang bekerja, Roh Kudus yang menjamah dan memampukan kami semuanya. Terpujilah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Yesus, ku cinta